Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kali ini kanal Hikmatologi cukup berbeda karena kita menampilkan piranti alat penyembelihan untuk khususnya Idul Korban. Kami memulai tahun 1987 di Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang tercinta. Waktu itu kami hanya memiliki satu buah pisau ini, ya. Karena itu saya tulis nomor 1. Pisau ini adalah pisau sembelih untuk kambing pada awalnya, ya. Kemudian setelah ada yang berkorban sapi, maka kami memakai pedang dari Wakgu, hadiah dari negara Page, Jawa Barat, ya. Nah, sejak tahun 1987 hingga hari ini dan insya Allah seterusnya, kami selalu berupaya untuk menyajikan yang terbaik, piranti-piranti yang dipakai untuk Idul Korban. Karena itulah kami pernah bukan membeli, tukar tambah, ya, dengan Mbah To, toko pisang atau warung pisang itu, dengan pisau Solingen, ya, cap garbu ini seharga jam tangan rado yang warnanya kuning. Waktu itu kami membelinya 2.850.000 karena ini memang bajanya yang terbaik, ya, yang saya miliki ini. Di samping memang ada yang terbaik kedua yang kecil ini. Nah, ini untuk nyeseti katanya orang. Nah, ini terbaik kedua ini rombengan di Gondang Legi seharga 360.000, kurang lebih sekitar 25 tahun yang lalu. Nah, kami terus berusaha untuk piranti ini kami perbaiki, ya, kami usahakan kualitasnya makin hari makin baik, ya, sehingga kami semuanya ini untuk penyembelihan, ini bisa juga untuk menyembelih sapi, ini seharga 1.500.000, ya. Jadi kalau ini, ya, ini yang termahal, ya, termahal dan terbaik di yang kami miliki. Nah, untuk apa sebanyak ini? Karena di Masjid Khadijah yang kecil ini kita punya tempat penyembelihan yang layak seperti di RPH Ndeso, begitu, ya. Karena memang tempatnya sempit, ya. Nah, kita, ya, sejak awal sudah berusaha, jadi mulai tahun 1987 itu selalu kita setiap Idul Korban kita beli sampai dengan pisau kita ini berjumlah 50 bilah. Jadi kalau masing-masing panitia itu sebilah pisau, ini biasanya yang keluar, ya, yang dikeluarkan oleh anak kami Dina Puspa Indah, sarjana sosial, itu biasanya ini tidak sampai 50, hanya sekitar 20, ya. Jadi pisau-pisau untuk dagingi, ya, semacam ini untuk mengiris daging, ya, itu keluarnya hanya sekitar 20. Kemudian seluruh yang ada di bawah itu, jadi seluruh pisau dan juga seluruh kapak dan buding itu, ya, atau pedang Jowo itu, ya, itu terpakai semua. Jadi kapak ada, insya Allah ada 5, budingnya ada 3 dan seterusnya. Itu terpakai semuanya. Sehingga seluruh panitia yang terlibat di dalam
kepanitiaan di Masjid Khadijah itu tidak ada satupun yang kami perbolehkan membawa pisau. Mengapa pisau-pisau ini semua tertulis dengan angka-angka seperti ini angka 7 ya. Nah, siapa yang membawa pisau ini kemudian nanti oleh Ananda Dina itu ditulis ya, sama anak saya Tisairin Valencia itu ya, ditulis ya, siapa yang membawa, kemudian masing-masing itu dibawahi ya. Jadi membawa warangka seperti ini ya, tetapi dibuatkan dari kardus ya, dan disertai juga dengan pengusap darah, yaitu handuk kecil. Nah, tujuannya apa? Ketika selesai ya untuk boleng, maka pada saat istirahat dilap, kemudian dimasukkan di selontong yang terbuat dari kardus itu. Nah, harapannya tentu tidak tertukar dan semua orang bertanggung jawab atas pirantinya sendiri-sendiri. Nah, kami terus terang saja dibantu oleh saudara-saudara kami yang sehari-hari itu mencari nafkahnya itu, ada yang mengayuh becak, kemudian ada yang mengayuh, bukan mengayuh ya, bersetiran bentor. Karena itulah kami sekarang di tahun ini berusaha untuk membuat kerangkeng atau kandang yang untuk merobohkan sapi. Mengapa? Karena kalau sapi itu ditencang atau dirobohkan paksa, maka lajimnya itu melotot, matanya melotot, kemudian terkadang lidahnya itu keluar. Ini yang sangat kasihan. Jadi bagi kami ini harus diperbaiki. Nah, karena itulah kami sekarang menyampaikan ini. Tujuannya apa? Kami jujur saja tujuannya adalah nanti jual buku ya. Buku ini adalah karya saya sendiri ya, yang kami jual ketika kami membangun masjid ya. Kalau harga dasar itu murah ya, tapi yang kami berharap buku ini bukan dibeli dengan harga dasar ya, sekitar 150, tidak demikian, tapi dibeli dengan harga ibadah. Karena harga ibadah, dan khususnya kami mohon bantuan untuk kami bisa mengambil pesanan kami yang seharga 7 juta ya, itu agar bisa kami pakai untuk Idul Kurban tahun ini. Maka kiranya dari panjenengan semua, dari Anda semua nanti bisa memesan buku ini dengan rekening atas nama Dina Puspa Indah Sarjana Sosial. Dan kami juga, ini tadi bukunya Desakralisasi Sistem Kepercayaan Duniawi. Kemudian karya yang berikutnya adalah Tauhid dalam Perspektif Kesehatan Sosial. Ini semuanya karya kami. Tetapi jika ada di antara Anda yang memesan buku-buku Islam di luar itu, disilahkan juga. Kami mengancangkan buku pedoman sholat yang paling lengkap ya, bisa dipakai pedoman keseharian, yakni karya dari Profesor Dr. Tengku Hasbi Asidiki. Nah, ini buku ini sangat lama. Nanti tentu saja kalau pesan ini ya tidak seperti ini ya, sudah direvisi. Ini kami beli tahun 1979 di saat kami masih SMA, tepatnya tanggal September tanggal 15 ya. Jadi kami tidak meminta, tetapi kami berjualan buku untuk mendapatkan kerangkeng untuk merobohkan hewan korban sapi. Dan sapi di sini ukurannya masih sangat sederhana, kisaran harga kurang lebihnya di bawah 25 juta ya. Jadi di atas 20 atau di atas 19 juta sampai dengan 20, sekitar 23-24 juta. Karena kemampuan dari jamaah kami seperti itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang berkorban itu kita bagi sekitar 10
sampai 12 kresek masing-masing 1 kilo. Setengah kilo itu daging yang bagus, kemudian yang lainnya campur antara tulang dengan jeroan. Nah, kemudian ya, jika korbannya kambing, biasanya kita beri sampil depan sesuai dengan sunnah Rasulullah itu 1, kemudian kreseknya yang untuk dibagikan itu kurang lebih antara 6 sampai 8. Lihat besar kecilnya kambing. Ya. Jadi mengapa yang berkorban kita berikan sebanyak itu, supaya mereka bisa berbagi langsung, ya. Karena dawuhnya Rasulullah, berbagilah, karena berbagi itu mendekatkan hati kalian, ya. Saling berbagilah kalian. Dan juga yang berkorban kita kasih lagi 2 kilogram daging yang baik, kemudian dicampur dengan jerohan dan tulang. Nah, sehingga kurang lebih antara 3,5 sampai 4 kilo masing-masing orang. Dan jika ada yang tanya, kepala sapi dan kepala kambing termasuk kaki-kakinya itu kita masak, ya, dan dibebankan kepada panitia ini, ya. Kemudian kita bagikan nanti pada para pemboleng dan yang berkorban, ya. Apanya? Masakan matangnya. Jadi masakan kepala, masakan kaki itu semua kita bagikan. Untuk masak, ongkos masak saja sampai di tempat ini, ya, masaknya itu Chef Mardiono dan keluarga, ya, di Saud Jajar sana. Itu kurang lebih sekitar 1.500.000. Jadi untuk pelaksanaan ibadah korban, kalau untuk 3 sampai 4 ekor sapi, kurang lebih biayanya itu antara 5 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Dan bagi jamaah yang ada di Masjid Khadijah ini serta tetangga-tetangga kami memang tidak diberikan uang lelah. Tapi yang diberikan uang lelah adalah saudara-saudara kita yang pekerjaannya memang berat, ya. Kemudian meninggalkan pekerjaan utamanya karena harus libur, yaitu sebagai drivernya bentor, ya. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari panjenengan ada gayung bersambut, sehingga nanti harapan kami, selain kami memohon panjenengan bisa membeli buku karya kami, ya, panjenengan juga boleh jadi bagi masjid yang besar-besar sudah tidak layak kalau masing-masing panitia membawa pisau dari rumah, dan pisaunya biasanya itu ya untuk mengiris daging itu sulit sekali, ya. Tapi kalau ini pisau-pisau semacam ini, ya, ini yang sederhana-sederhananya begini, ya, itu langsung saja, ya, untuk daging seberapapun besarnya itu bisa cepat, ya. Sehingga sajian Idul Korban kita itu betul-betul mengarah menuju paripurna sebagaimana dituntun oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan dukungan Anda adalah kekuatan kami, karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.